Kisah Para Rasul, ya, kitab Kisah Para Rasul. Jadi kita akan belajar setiap hari Senin jam 7 malam, kecuali hari ini kita terlambat, tapi pada dasarnya kita dimulai jam 7 malam. Dan itu seri tentang Kisah Para Rasul. Kali ini topik kita adalah Transform Life, hidup yang diubahkan atau ditransformasikan. Nah, dari topik adalah Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47, saya akan bacakan bagi kita semua. Judul perikopnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat yang barusan kita baca tadi, apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen pertama ini sungguh menakjubkan. Mengapa? Sebelumnya di ayat yang 23, Petrus menjelaskan sikap mereka. Di ayat 23 dikatakan, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa durhaka. Jadi sebelumnya sikap orang-orang ini terhadap Tuhan Yesus begitu negatifnya. 50 hari sebelum ini, mereka berteriak-teriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Tetapi setelah Petrus berkhotbah, mereka bertobat. Lalu kemudian lahirlah gereja pertama di dunia ini. Seperti yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, ketika gereja pertama lahir, anggotanya adalah 3.120 orang. 120 adalah murid-murid Tuhan Yesus yang ikut menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, dan 3.000 adalah jemaat yang baru saja bertobat pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Nah, yang menakjubkan adalah perubahan hidup yang dialami oleh jemaat mula-mula ini, yang digambarkan di dalam ayat 42 sampai dengan 47 yang saya bacakan. Ada sebuah perubahan yang radikal dari sekelompok orang yang tadinya membenci Yesus, kemudian berubah menjadi seorang yang begitu cintanya kepada Tuhan Yesus, sampai-sampai mereka pergi ke bait Allah tiap-tiap hari untuk beribadah dan berdoa. Sebuah transformasi kehidupan dialami oleh orang-orang ini yang kemudian menjadi jemaat dari gereja mula-mula. Dari sekelompok orang yang beringas dan kejam, yang menuntut supaya Yesus disalibkan, yang walaupun Gubernur Pilatus memberitahu kepada mereka bahwa dalam persidangan yang mereka tuntutkan kepada Tuhan Yesus, Pilatus tidak menemukan kesalahan yang layak untuk dihukum mati. Tetapi mereka mendesak gubernur Romawi itu supaya Yesus disalibkan. Dan karena desakan itu begitu kuat, begitu keras, sehingga Pilatus menjadi khawatir kalau terjadi kerusuhan di daerah di mana dia bertugas sebagai seorang gubernur. Nah, dari sekelompok orang yang beringas dan kejam, lalu berubah menjadi pengikut Tuhan Yesus yang mengagumkan. Nah, teman sekalian, perbuatan yang benar membawa transformasi kehidupan. Ya, pertobatan yang benar
membawa transformasi kehidupan. Nah, ada 3 ciri dari seseorang atau sekelompok orang, sekumpulan orang yang hidupnya sudah mengalami transformasi. Yang pertama adalah adanya rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Ada rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Frase pertama dari ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Perubahan hidup pertama adalah adanya rasa lapar dan haus untuk belajar firman Tuhan. Mereka memiliki hasrat yang membara untuk ingin tahu lebih banyak. Mereka punya keinginan yang sangat kuat, yang berapi-api, untuk ingin mengerti lebih banyak tentang Tuhan Yesus dan tentang firman Tuhan, atau tentang segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa? Teman-teman sekalian, ini selalu menjadi ciri dari orang yang mengalami kelahiran baru. Namanya juga kelahiran baru. Kita bisa menganalogikan bayi atau anak kecil. Nah, apa yang khas dari anak kecil atau balita itu adalah rasa ingin tahunya yang sangat tinggi. Ya, kita semua yang punya bayi atau punya anak dan mengalami proses itu. Anak itu lahir lalu kemudian menjadi bertumbuh dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Yang sangat menonjol adalah rasa ingin tahunya. Segala sesuatu akan ditanyakan oleh anak kita ketika di umur-umur seperti itu. Ya, sebuah fase yang pasti terjadi kepada setiap anak-anak dan itu normal. Itu dilihat dari kelahiran baru. Nah, kalau kita melihat secara kronologi waktu, orang-orang Yahudi ini sebelumnya salah mengerti. Mereka mengira Yesus begitu sesatnya, sehingga hukuman yang pantas untuk Yesus adalah disalibkan. Tetapi mereka sadar setelah mendengarkan khotbah Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat. Jadi sebenarnya mereka yang semula berpikir mengerti tentang apa itu kebenaran, ternyata setelah mendengarkan khotbah Petrus, mereka menyadari bahwa mereka itu salah. Mereka sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Mereka juga salah mengerti tentang peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta. Ketika para rasul dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, mereka mengira para rasul ini mabuk oleh anggur manis. Mereka baru tahu setelah Petrus menjelaskan bahwa apa yang terjadi itu adalah merupakan penggenapan janji Tuhan, bukan karena mabuk oleh anggur. Yang pernah diucapkan oleh Nabi Yoel 900 tahun yang lalu, bahwa pada hari-hari akhir akan terjadi Tuhan mencurahkan rohnya dengan tanda-tanda yang kemudian dijelaskan, dikutip oleh Petrus dari nubuatan Nabi Yoel. Jadi dipicu oleh semua peristiwa ini, ketika kemudian mereka bertobat dan percaya Tuhan Yesus, maka mereka segera bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Ini adalah sebuah transformasi kehidupan, sebuah semangat untuk meninggalkan kehidupan lama mereka, untuk meninggalkan pengetahuan lama mereka, dan kemudian transformasi menjadi seorang yang ingin hidup baru di dalam Tuhan. Dan itu sebabnya mereka ingin belajar lebih banyak lagi tentang firman Tuhan. Perubahan ini hanya kita temui pada di setiap orang yang benar bertobat. Nah, jadi kalau ada orang Kristen belajar firman Tuhan nggak pengen, ibadah nggak pengen, ya. Kehendak Tuhan nggak ingin tahu, tidak ada rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Nah, teman-teman, apa yang terjadi dengan orang ini? Orang seperti ini, dia pikir dia Kristen, ya, belum Kristen, ya. Dia pikir dia Kristen,
Cuma dia pikir dia Kristen. Orang Kristen yang lahir baru adalah orang yang punya spirit untuk belajar firman Tuhan. Setidaknya mereka didorong oleh dua motivasi ini. Yang pertama, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu, ingin memperkaya pengetahuan dan wawasan mereka. Seperti jemaat mula-mula ini ingin tahu lebih banyak lagi tentang Tuhan Yesus. Ya, itu motivasi yang pertama. Mengapa seseorang itu memiliki sebuah semangat untuk belajar firman Tuhan. Lalu kemudian motivasi yang kedua, orang Kristen, selalu orang Kristen yang lahir baru, selalu ingin untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ada dorongan untuk mengidentifikasikan diri dengan Tuhan Yesus. To be like Christ. Punya semangat untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu sebabnya mengapa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Spirit ini membuat mereka menjadi lapar dan haus akan firman Tuhan. Teman-teman, bukankah kita juga seperti itu? Atau kita bisa melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, terutama pada para remaja. Jika remaja kita mengagumi seorang bintang, ya, yang populer, yang terkenal, maka pasti dia berusaha untuk mengidentifikasi diri dengan bintang yang dia kagumi itu. Entah mungkin cara berpakaiannya yang dia tiru, gaya penampilannya yang dia tiru. Nah, begitu juga dengan kekristenan. Jika kita kagum kepada Tuhan Yesus, kita pasti ingin menjadi serupa dengan Kristus. Apakah itu mudah? Tentu tidak. Maka itu sebabnya kita perlu belajar. Misalnya, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Mudah? Tentu tidak. Apa maksud dari Tuhan Yesus mengajar seperti itu? Maksudnya adalah bahwa kita tidak boleh dendam, tetapi kita harus bisa memaafkan orang lain, bahkan kita harus bisa ngasih musuh-musuh kita. Nah, itu sebabnya nggak mudah. Maka satu-satunya adalah kita sebagai seorang Kristen memiliki semangat spirit kerinduan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nggak lain nggak bukan bahwa kita harus belajar firman Tuhan. Tapi kalau kita sudah mengalami transformasi kehidupan lahir baru, teman sekalian, menjadi serupa dengan Kristus itu adalah merupakan obsesi kita semua. Nah, sekarang yang kedua, ciri kedua dari orang yang sudah mengalami perubahan dalam kehidupannya atau hidupnya sudah ditransformasi oleh Tuhan. Ciri yang kedua adalah persekutuan. Ayat 42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Orang percaya ini juga tekun dalam persekutuan. Tetapi ini tidak berbicara tentang kegiatan bersekutu. Datang, kumpul, nyanyi, berdoa, sharing pengalaman hidup, atau sharing firman Tuhan, lalu kemudian pulang. Nah, itu bukan persekutuan yang dimaksudkan di sini yang terjadi dengan jemaat mula-mula ini. Hari-hari ini, jika kita berbicara tentang persekutuan, biasanya yang kita bicarakan tidak lebih tidak kurang adalah dari acaranya atau kegiatan dari persekutuan itu. Nah, itu adalah persekutuan level permukaan saja, ya, bukan persekutuan yang dimaksudkan di sini. Kalau cuma datang ya, yuk nanti kita ada acara persekutuan. Datang ya, hari Senin jangan lupa ya jam 7 malam, nanti kita akan ada fellowship, kita akan ada persekutuan. No, bukan. Nah, teman-teman sekalian, persekutuan atau koinonia itu sebenarnya berarti persekutuan dengan partisipasi yang intim. Seperti apa itu? Seperti yang digambarkan di dalam ayat 45, ayat 44 sampai dengan 45. Berbunyi seperti ini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi bukan kegiatan bersekutu, bukan program atau acara persekutuan, tetapi persekutuan yang di sini yang dimaksudkan adalah membangun hubungan yang mendalam dengan saudara-saudara seiman. Dan itu disimbolkan oleh frase yang tadi saya ucapkan, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, hubungan yang seperti ini adalah hubungan yang biasanya terjadi dalam keluarga kandung yang harmonis, yaitu hubungan yang saling mengasihi. Sebab dalam hubungan keluarga yang harmonis, yang saling mengasihi, maka batas dari milik pribadi itu menjadi tipis. Susahnya saudara kita, keluarga kita adalah kesusahan keluarga kita. Kalau mereka sedang membutuhkan uluran tangan, maka kita tidak akan segan-segan untuk mengulurkan tangan. Kalau kita harus membuka dompet kita, atau membuka celengan kita, atau harus mentransfer sebagian dari apa yang ada di rekening kita untuk keluarga kita yang sedang membutuhkan, kita tidak merasa apa-apa, ya, karena hubungan itu tadi, hubungan dalam sebuah keluarga kandung yang harmonis, yang mendalam, yang saling mengasihi. Cobalah renungkan baik-baik frase kedua dari ayat 44 dan 45. Nah, ini yang namanya persekutuan. Jadi seperti ini konsep atau pemahaman persekutuan yang terjadi dengan jemaat mula-mula ini. Untuk punya konsep yang seperti ini, teman-teman sekalian, nggak mudah. Harus melalui sebuah kehidupan yang sudah ditransformasikan. Mengapa? Karena kita harus mengubah konsep dan nilai-nilai yang kita miliki tentang keluarga. Bahwa sesama orang percaya atau sesama anggota gereja itu sebenarnya bukan teman segereja yang sering kali kita dengar. Si A itu teman gerejaku loh, gitu. Si A itu, si B itu anggota gerejaku loh. Bukan, bukan. Nah, sesama orang percaya atau sesama anggota gereja itu adalah keluarga rohani. Keluarga rohani. Nah, kalau begitu apa bedanya keluarga jasmani kita dengan keluarga rohani kita? Saya ingin menyampaikan ini dengan tujuan atau maksud supaya kita menghargai keluarga rohani kita. Ya, selain kita menghargai dan mengasihi keluarga jasmani kita. Nah, dengarkan baik-baik. Keluarga jasmani kita harus kita punya semangat, keluarga jasmani kita akan sampai kepada kekekalan. Harus. Keluarga jasmani kita harus sampai kepada kekekalan. Tetapi pada sebagian kasus keluarga jasmani ini berhenti di tengah jalan. Dengan berbagai sebab, ada yang disebabkan oleh perpisahan, tapi juga ada yang disebabkan oleh perceraian. Sesuatu yang kita semua nggak inginkan, Tuhan nggak kehendaki, dan yang bersangkutan juga tidak menghendaki. Tetapi sesuatu terjadi, lalu kemudian terjadilah perpisahan seperti itu. Tetapi beda dari keluarga rohani. Keluarga rohani kita akan tetap menjadi keluarga rohani kita sampai kepada kekekalan. Itu sebabnya kalau ada dua orang Kristen berkonflik, saya selalu mengingatkan, nggak usah nggak usah sampai sebegitulah. Ya, ingat bahwa kita nanti sesurga, ya, kita nanti sesurga.
Walau kita nggak senang kepada orang Kristen yang lain dengan sesuatu sebab, tapi hubungan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita anak Tuhan, dia anak Tuhan, itu akan berlaku sampai kepada kekekalan. Suka nggak suka, nanti di surga kita akan satu surga. Jadi itu yang namanya persekutuan, yaitu yang namanya kita sekutu. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah mengalami transformasi kehidupan, cara pandang dia tentang sesamanya, sesama orang Kristen, sesama anggota gereja, itu tidak lagi dia teman gerejaku, tetapi dia keluargaku, dia keluarga rohaniku. Nah, di dalam hubungan yang seperti inilah kemudian kita melihat bahwa yang terjadi dengan jemaat mula-mula ini, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bayangkan kalau tingkat kekristenan kita itu sudah sampai ditransformasi Tuhan menjadi seperti ini. Kita bisa menyanyi tidak cuma sekedar nyanyi saja, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri di atas Kalvari. Engkaulah saudaraku dan saudariku. Tapi benar. Nah, itu sebabnya saya selalu mengingatkan kepada kita semua untuk pertama, sesama anggota gereja kita itu adalah keluarga rohani kita. Lalu bagaimana dengan anggota gereja lain yang mereknya beda? Itu juga keluarga rohani kita. Kita anak Tuhan, dia juga anak Tuhan. Kita diampuni dosanya, dia juga diampuni dosanya. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita, dia juga, Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa mereka juga. Hanya masalah bergereja, lalu kemudian menjadi berbeda. Ya, tetapi pada dasarnya, kita adalah sesama keluarga rohani. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ibadah, teman-teman sekalian, ibadah. Orang yang mengalami transformasi hidup, kelihatan dari semangatnya di dalam beribadah. Seperti yang digambarkan di dalam ayat 42 bagian B ini, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti dan berdoa itu adalah dua unsur dalam sebuah ibadah. Ibadah yang terjadi di gereja mula-mula, gereja perjanjian baru. Dan kemudian di ayat 46 sampai dengan 47 bagian A dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Ibadah yang mereka lakukan digambarkan dengan ungkapan seperti ini. Mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti, mereka berdoa, dan mereka memuji Tuhan. Nah, ibadah menjadi sebuah kesukaan yang baru. Tidak hanya senang, mereka bahkan sangat menikmati ibadah itu, sampai-sampai mereka melakukannya itu tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tetapi ternyata tidak hanya di bait Allah. Mereka juga melakukannya di rumah mereka masing-masing secara bergiliran. Mereka bersekutu, mereka berkumpul, mereka memecahkan roti, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Nah, teman-teman, saya mau katakan begini. Kita belum lahir baru sampai seluruh keinginan hati kita untuk menyembah Tuhan menguasai hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Kita belum lahir baru sampai seluruh keinginan hati kita untuk menyembah Tuhan menguasai hidup kita. Ibadah bukan gangguan terhadap agenda kehidupan kita. Ibadah bukan beban. Justru semua agenda duniawi kita adalah gangguan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan ini yang terjadi dengan jemaat mula-mula ini. Itu hasilnya apa? Ayat 47 adalah hasilnya. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jumlah mereka terus ditambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan.
Kalau saya berbicara tentang tugas orang Kristen bersaksi, ada orang yang berpendapat seperti ini. Pak, bersaksi itu kan bisa juga dengan perbuatan kita. Cara hidup kita 100, nilainya 100 kata-kata itu. Makanya lakukan apa yang dilakukan jemaat mula-mula ini. Kalau ini kita lakukan, orang yang berpendapat seperti itu kepada saya, bahwa bersaksi itu bisa dengan perbuatan, dengan cara hidup kita, maka kalau itu benar-benar dilakukan, hasilnya adalah panenan jiwa-jiwa baru. Mengapa? Kesaksian yang tidak bisa ditolak oleh siapapun juga di masyarakat manapun juga, dan di agama apapun juga adalah kesaksian hidup, perbuatan baik. Waktu Rasul Paulus menjelaskan tentang buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22, pasal 5 ayat 22 dan 23 dikatakan begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Frase yang terakhir dari ayat 23 dikatakan, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kesaksian hidup atau melalui perbuatan itu tidak bisa ditolak, tidak bisa ditentang, tidak bisa disalahkan, tidak bisa membuat orang tidak suka. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang Kristen mula-mula. Lalu kemudian hasilnya apa? Ayat 47 tadi mengatakan bahwa mereka disukai semua orang dan Tuhan menambahi jumlah mereka tiap hari dengan orang yang diselamatkan. Nah, teman-teman sekalian, apa yang bisa kita pelajari? Ini, hiduplah sebegitu rupa sampai kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang sudah mengalami transformasi, yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, kita memiliki rasa lapar dan haus untuk belajar firman Tuhan. Yang kedua, kita sudah mengalami sebuah perubahan nilai. Bagaimana cara memandang sesama kita. Saudara seiman kita, itu bukan orang lain. Itu bukan teman sekerja kita. Itu enggak cuma sekedar dia orang Kristen sama seperti saya, tetapi mereka adalah keluarga rohani kita. Nah, itu artinya kita memiliki sebuah persekutuan dengan sesama orang percaya. Lalu kemudian yang ketiga, milikilah hasrat untuk menyembah Tuhan, beribadah. Di mana Tuhan puji dan ditinggikan dan dimuliakan. Saat itu terjadi, maka Tuhan akan menarik semua orang untuk datang kepadanya. Teman-teman sekalian, sampai di sini sharing firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semua tentang hidup yang ditransformasi oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ditunggu rasa lapar dan haus firman Tuhan itu ada di dalam diri kita, sehingga kita terus mau belajar dan belajar firman Tuhan. Lalu kemudian kita tidak lagi melihat orang lain sebagai saudara seiman kita sebagai orang lain, tetapi kita memandang mereka sebagai keluarga rohani kita. Dan yang terakhir, kita memiliki semangat beribadah. Kalau perlu beribadah lagi, selesai beribadah lagi, sampai segala kegiatan duniawi kita itu menjadi gangguan bagi rasa rindu kita untuk menyembah Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bro Kodek. Itu nyanyi, cuma nyanyi lagu rohani, tapi memuji Tuhan. Mana ada kita memuji Tuhan? Mana ada kita menyembah Tuhan? Waktu kita menyembah Tuhan, Maha besar, oh Tuhanku, kita lagi memuji Tuhan. Engkau kutinggikan, engkau kemuliakan. Lalu kemudian ada yang datang terlambat, terus kemudian si pemimpin worship itu bilang kepada yang baru datang, maju ke depan, maju ke depan.
maju aja, duduk di situ, maju aja. Mana ada? Nah, kita seringkali mengelirukan antara memuji Tuhan dengan menyanyi lagu rohani. Jadi yang diceritakan tadi ada kemiripan dengan peristiwa yang sore ini tadi saya alami. Ya, pemimpin WL tidak memuji Tuhan. Pemimpin WL, worship leader itu tidak memimpin kita semua untuk menyembah Tuhan, tapi memimpin menyanyikan nyanyian lagu-lagu rohani tentang pujian atau tentang penyembahan kepada Tuhan. Nah, itu sesuatu yang berbeda. Seseorang ketika dikatakan dalam ayat yang 47 bagian A atau buntut dari ayat 46, dan mereka memuji Tuhan, itu mereka memuji Tuhan. Mereka bukan menyanyikan lagu-lagu rohani jenisnya pujian, bukan. Itu sehingga orang kita maka saya harus membedakan. Ya, saya harus membedakan. Kadang-kadang saya memberitahu jemaat yang melayani sebagai singer atau sebagai worship leader. Kadang-kadang jemaat juga saya ajak bicara, ya. Masa bayangkan, ya, bayangkan ada orang dalam ibadah gini, waktu puji-pujian atau penyembahan begini, kalau enggak begini, sorry ya, kamu kalau dari adab, kamu enggak punya adab. Kita tuh sedang menyembah Tuhan dan sikapmu itu kurang ajar banget. Iya, kurang ajar banget itu. Sikap itu bahasa tubuh sombong ya. Nah, maksud saya begini dengan cerita-cerita itu adalah ada perbedaan antara memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu-lagu rohani tentang Tuhan. Yang membedakan adalah sikap hati kita. Nah, orang yang menyanyi, orang yang seakan-akan memuji Tuhan, tetapi dia masih diembel-embeli ingin dipuji, ingin orang bilang wow gitu. Dia tidak memuji Tuhan. Dia cuma menyanyi lagu-lagu rohani. Dia belum sampai kepada titik di mana dia melebur melalui lagu rohani itu, dia menyembah Tuhan atau dia memuji Tuhan. Itu. Jadi jangan dikelirukan istilahnya. Ya, jangan dikelirukan. Dia tidak memuji Tuhan. Dia tidak sedang menyembah Tuhan. Dia sedang menyanyikan lagu rohani. Gitu. Nah, tipikal orang itu berbeda-beda, ya. Tipikal orang itu berbeda-beda. Ada orang yang modelnya itu visual, ada yang visual, ada yang jenisnya auditory, ada orang yang jenisnya kinestetik, ya. Orang yang auditory itu cerewet, mulutnya bawel, ya mulutnya bawel. Tapi itulah cara dia mengekspresikan diri, cara dia menghayati. Maka kemudian dia menambahi dengan kata-kata, ya dengan kata-kata, oh Tuhan terima kasih, Engkau sungguh baik, kami memuji kebesaran-Mu, oh Tuhan Engkau sungguh agung, Engkau sungguh mulia, oh Engkau sungguh luar biasa. Itu ekspresi dari orang yang diciptakan Tuhan dengan gaya auditori, ya. Dia baru bisa merasakan hatinya menyembah Tuhan, memuji Tuhan ketika dia mendengar banyak kata-kata itu. Nah, itu tentu sangat berbeda dengan yang visual dan berbeda dengan kinestetik. Kinestetik itu dia harus bahasa tubuhnya, gerakan-gerakannya itu terekspresikan, ya.
Misalnya pada lagu yang riang, dia memuji Tuhan, dia bertepuk tangan, dia bergoyang. Ketika lagu itu penyembahan, dia angkat tangan. Nah, itu adalah ekspresi yang dimiliki oleh orang yang tipenya kinestetik. Kinestetik itu semboyannya ketika tubuhnya bergerak, otaknya bekerja. Kalau tubuhnya disuruh diam, otaknya juga diam membeku. Nah, ekspresi yang berbeda-beda inilah yang kemudian harus kita pahami, ya harus kita mengerti. Nah, terkadang WL, pemimpin, itu diberi kepekaan oleh Tuhan. Kita ngomong yang sisi positif ya, diberi kepekaan oleh Tuhan. Ketika ibadah sedang berlangsung, dia rasa nyanyian kita telah menjadi pujian untuk Tuhan. Atau nyanyian kita telah berubah menjadi penyembahan kepada Tuhan. Tetapi kadangkala WL merasa kita nyanyi nih, kita nyanyi, temanya memuji Tuhan nih. Tapi lagu yang kita nyanyikan atau kita nyanyi itu pada pujian kepada Tuhan. Maka kemudian jemaat diajak untuk mengeluarkan banyak kata-kata yang pada intinya perkataan-perkataan itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oke, kalau nyanyian ini bukan merupakan penyembahan ekspresi hatimu untuk Tuhan. Oke, ungkapkan dengan kata-katamu sendiri tentang pujianmu dan penyembahanmu kepada Tuhan. Nah, itu kita ngomongin sisi positifnya. Ya. Sekarang kita ngomongin sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah bagi yang tipe lain, ya tipe visual, maka itu menjadi gangguan. Ya, perbuatan si kinestetik yang mengangkat tangan, menyembah Tuhan kayak begini, mengangkat tangan kayak begitu, itu gangguan bagi visual ya, gangguan. Dan juga bagi auditor visual si siapa namanya banyaknya kata-kata itu mengganggu dia, ya mengganggu dia. Kenapa sih kalian nggak bisa tertib, rapi, tampak cantik, indah dilihat oleh mata? Pada saat kita beribadah, pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita menyembah Tuhan. Nah, lalu kemudian jadi sebuah masalah karena masing-masing memiliki cara untuk mengekspresikan kasih sayangnya kepada Tuhan, tapi caranya beda. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kita bisa melakukan beberapa pilihan. Misalnya, yang pertama itu bukan urutan pentingnya ya, tapi hanya jenis-jenisnya. Kita bisa melakukan pilihan, misalnya kita memahami orang lain, ya kita memahami orang lain. Kalau si visual terganggu dengan gerakan si kinestetik tutup mata, aku tidak mau melihat, aku hanya mau melihat Tuhan secara batin, gitu. Atau kalau dia terganggu dengan banyaknya kata-kata, tutup telinganya, aku hanya mau kata-kata yang tertuang lewat lagu itu kan sudah dibikin indah-indah gitu. Ya, bisa begitu. Mencoba untuk memahami orang lain. Atau pilihan yang lain lagi, kalau betul-betul kita merasa terganggu, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Mungkin aku berada di gereja yang tidak sesuai dengan caraku berekspresi memuji Tuhan. Silahkan memilih gitu. Ya, jadi begitu keperbedaan itu bukan karangan si orang itu sendiri, tetapi kita memang diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda. Ya, ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik, atau gabungan dari itu semua. Itu demikian
saya hanya mencoba untuk memahami keperbedaan yang ada. Ya, kalau kita terganggu, kita nggak salah, karena itu bukan style saya, dan Tuhan menciptakan saya seperti ini. Tapi kalau kita bisa, oke, walaupun itu seperti itu, aku bisa memahami, aku bisa memaklumi, dan aku harus lebih fokus kepada Tuhan supaya aku tidak terganggu oleh suara-suara atau oleh bahasa tubuh orang lain yang tidak sama dengan aku. Kurang lebih begitu, Ibu Ana. Iya, terima kasih Pastor. Maaf ya Pastor, saya banyak tanya gono gini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, amin. Terima kasih Bro Kodek. Sama-sama. Ya, saya juga ada pertanyaan loh, Bu Pastor. Ini, di ayat yang ke-47 itu loh, Pastor. Maksudnya itu apa sih? Mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Maksudnya, orang yang diselamatkan ini orang yang dalam keadaan bagaimana ini? Ya, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 47 itu dari sisi kesaksian kita bertemu dengan dua model kesaksian, ya, bertemu dengan dua model kesaksian. Kesaksian yang pertama adalah kesaksian lewat lisan, ya, kesaksian lewat kata-kata. Itu dilakukan oleh Rasul Petrus, yang akhirnya membuat 3.000 orang mengerti, percaya, jelas duduk perkara. Mereka disadarkan tentang kesalahan mereka terhadap Yesus, dan juga di situ pula dijelaskan mereka dituntun untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya, lalu dibaptiskan. Itu jenis kesaksian pertama lewat kata-kata yang dicontohkan oleh Rasul Petrus. Nah, sedangkan yang terjadi di ayat 41 sampai dengan 47 itu kesaksian lewat cara hidup, ya, kesaksian lewat cara hidup. Nah, bayangkan Bro Kodek, bayangkan ketika ada sekumpulan orang yang menganggap orang lain itu seperti keluarga rohani mereka, seperti keluarga kandung mereka, ya, yang diungkapkan dengan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sebuah praktek kehidupan yang nggak bisa tidak orang lain melihatnya pasti senang. Wih, enak ya. Kalian, kok bisa kalian seperti itu? Itu karena Tuhan Yesus. Itu karena ungkapan kasih kami kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan banyak untuk kita. Nah, jadi orang-orang itu kemudian ketika melihat cara hidup jemaat mula-mula ini memutuskan untuk bergabung, untuk juga percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan itu yang dimaksud dengan mereka jumlah menambah, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan, ya, dengan orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Begitu, Bro Kodex. Jadi terjadi pertobatan disebabkan oleh cara hidup jemaat yang mula-mula itu yang begitu luar biasa, ya. Ya milikku, ya milikmu juga. Susahmu,
ya susahku juga. Isi dompetku, ya isi dompetmu juga. Jadi kalau mau ada masalah, ya kita akan tanggung bersama, kita akan hadapi bersama. Nggak ada orang yang nggak happy, yang nggak senang dengan gaya kehidupan yang seperti itu, Bro Kodex. Iya, inilah Pastor ya. Coba ada ininya juga ekstra karena itu tadi kan kehidupan bergereja mungkin ini melukiskan sesuatu bagaimana keadaannya atau apakah ini katakan tadi adalah orang yang diselamatkan itu kalau kondisi gerejanya begini 4D datang duduk diam dengar firman Tuhan dan mungkin ada ini satu lagi duit persembahan. Nah ini apakah dapat dikatakan selamat? Selamatkan. Gimana, Pastor? Ya itu dalam konteks kesaksian, ketika kita didorong untuk bersaksi, maksudnya secara lisan, orang lalu berkelit dengan mengatakan, tapi kan kita bisa kesaksian lewat cara hidup. Gitu. Padahal dia kehidupannya bukan kehidupan yang bisa dikatakan sebagai sebuah kesaksian. Kalau kamu memilih kesaksian dalam bentuk perbuatan, berbuatlah seperti orang-orang di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44, 45 ini, bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Gitu. Orang seperti ini adalah pelaku dari firman Tuhan. Mereka menghidupi firman Tuhan. Mengapa mereka begitu? Karena mereka sudah mengalami transformasi oleh sebab mereka percaya Tuhan Yesus. Lalu yang datang, duduk, diam, duit, terus pulang. Itu adalah orang Kristen yang belum mengalami transformasi kehidupan. Ya, hidupnya masih sama seperti sebelum menjadi orang Kristen. Nah, kadang-kadang orang menjadi Kristen, percaya Tuhan Yesus, dan tidak mengalami transformasi kehidupan karena berpikir secara dagang, berpikir secara bisnis. Semua orang bisnis itu mau untung. Jika untuk masuk surga syaratnya hanya percaya Tuhan Yesus, maka saya tak percaya Tuhan Yesus supaya saya tidak rugi, supaya saya tidak masuk neraka, tetapi supaya saya masuk surga. Nah, itu namanya beriman dengan sistem dagang. Dan itu banyak sekali. Ya, itu banyak sekali. Sehingga walaupun mereka menjadi orang Kristen, percaya Tuhan Yesus dan dibaptiskan, tapi semboyan hidup mereka, semboyan bergereja mereka adalah 4D, datang, duduk, diam, duit. Nah, sekarang kita harus mengubah. Ya, kita harus mengubah. Tetap 4D, datang, duduk, diam, lalu D yang keempat, do it. Lakukan, do it. Seperti semboyannya sepatu Nike. Do it, ya bukan duit money, uang, tapi lakukan. Lakukan. Hidupi firman Tuhan. Ya, tentang orang 4D yang pertama, saya nggak mau bilang mereka selamat atau tidak selamat. Karena selagi nafas masih ada lewat hidung kita itu, maka Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk kita bertobat. Ya, sungguh-sungguh bertobat. Jadi nanti saja ya, kalau yang 4D itu sudah mati, di detik yang terakhir itulah kita tanya Tuhan, Tuhan di detik yang terakhir ini, orang ini sempat nggak
bertobat Tuhan Yesus benar-benar begitu. Kalau Tuhan bilang iya, wow iya, puji Tuhan, dia selamat. Wow, jelas banget. Terima kasih, Pastor. Yo. Oke, mungkin ini. Penelitian itu menyasar tentang tipe-tipe pertobatan, ya, tipe-tipe pertobatan. Ada pertobatan yang disebabkan oleh peristiwa drastis. Misalnya, seseorang itu punya masalah, lalu kemudian ya begitu hebat masalah itu, mungkin dia sampai kepada sebuah keputusasaan, lalu kemudian sesuatu terjadi. Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib, sehingga orang itu akhirnya menjadi orang Kristen, percaya Tuhan Yesus. Itu tipe pertobatan yang disebabkan oleh peristiwa dramatis di dalam kehidupannya. Lalu kemudian pertobatan yang kedua adalah pertobatan yang terjadi melalui peristiwa, melalui kegiatan-kegiatan kebangunan rohani, ya, kegiatan-kegiatan kebangunan rohani. Seperti yang kita tahu bahwa di masa-masa yang lalu itu ada tokoh-tokoh kebangunan rohani, ya, ada tokoh-tokoh kebangunan rohani, dan di masa hidup mereka itu terjadi pertobatan yang luar biasa, ya, melalui ibadah-ibadah KKR dan khotbah-khotbah KKR yang hebat, yang menggebu-gebu terhadap hamba-hamba Tuhan tertentu, terjadilah pertobatan massal, ya, terjadi pertobatan massal, terjadi sebuah kegerakan atau kebangunan rohani yang hebat itu, sehingga banyak sekali orang-orang yang kemudian percaya Tuhan Yesus. Itu tipe pertobatan yang disebabkan oleh kebangunan rohani. Lalu kemudian ada tipe pertobatan yang terjadinya itu pelan-pelan, ya, secara bertahap. Ya, jadi orang Kristen datang, duduk, diam, duit gitu. Lama-lama dia berubah sedikit, dia berubah. Dalam kurun waktu yang lama akhirnya dia menjadi orang Kristen yang dewasa, ya, yang mengerti, yang matang. Pertanyaannya, dalam riset itu mempertanyakan, riset itu mengukur mana dari tipe-tipe pertobatan itu yang tahan lama, yang Kristennya begitu awetnya seakan-akan diformalin. Ya. Yang Kristennya itu dibawa sampai mati. Apakah pertobatan yang disebabkan oleh peristiwa dramatis, lalu dia mengalami mukjizat, yang dia akan berkristennya sampai nafas terakhir dihembuskan, atau tipe pertobatan yang disebabkan oleh KKR, gerakan kebangunan rohani. Sekarang kan lagi terjadi kebangunan rohani di mana tuh, di Amerika atau di mana itu, yang di kampus-kampus itu. Atau pertobatan yang apa ya, perubahan hidupnya itu berangsur-angsur, dari yang biasa sedikit lebih baik, makin baik. Nah, ternyata dari hasil penelitian itu ditemukan yang pertobatannya itu awet seperti di formalin itu adalah pertobatan yang bukan KKR. Bukan pertobatan yang karena peristiwa dramatis lalu mengalami mukjizat. Ya. Dalam penelitian itu ditemukan orang yang memiliki tipe pertobatan dramatis, mengalami mukjizat, mudah murtad, mudah meninggalkan Tuhan. Begitu juga dengan orang yang menjadi Kristen karena kegerakan kebangunan rohani, suatu saat api itu padam di dalam dirinya. Tetapi yang Kristennya awet, ya, sampai akhir hayat hidup mereka ditempa, digembleng, dihantam oleh badai pencobaan, badai persoalan, tetap kuat, itu adalah mereka yang bertobatnya secara
awet. Nah, dengan demikian, Bro Kodek, maka kita bisa menilai, ya kita bisa menilai gereja yang bertumbuh, yang pertumbuhannya itu sehat, yang datang dari Tuhan, itu yang dikatakan oleh Bro Kodek tadi, yaitu adalah yang seimbang, ya, seimbang. Nah, dari situ apa yang kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 27 itu adalah merupakan pertobatan yang seimbang, pertumbuhan yang seimbang yang terjadi karena pengajaran, yang juga terjadi karena cara hidup orang Kristen yang mula-mula itu yang sebegitu rupa, yang menjadi penyebab orang-orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita tarik ke gereja-gereja zaman sekarang ini. Ya. Bagaimana dengan pertumbuhan gereja zaman sekarang? Dari sudut pandang marketing, ada gereja-gereja yang cara bermarketingnya itu hebat, bagus, jitu, dahsyat. Ya, entah lewat kesaksian, terjadi mujizat, pertolongan Tuhan, entah lewat harus ada artisnya. Ya, kami baru saja merayakan Paskah dan di dalam pada Paskah bersama itu sebagian ngotot, pokoknya harus ada artisnya, gitu. Supaya punya daya tarik, supaya orang mau datang gitu. Nah, itu tentu bukan pertumbuhan yang benar. Ya, pertumbuhan yang benar itu terjadi karena memang asli orang bertobat. Sehingga itu adalah yang seimbang. Bukan karena pandainya bermarketing, sehingga sebuah gereja itu akhirnya menjadi gereja yang tiba-tiba penuh dalam sekejap mata. Gitu. Tapi percayalah, datang ke gereja yang modelnya seperti itu. Lalu lihat wajah-wajahnya. Bukankah ini wajah di gereja yang sono kemarin? Bukankah wajah ini adalah gereja yang dulunya di sono? Itu Bro Kodek. Mudah-mudahan kita berani untuk mengambil sebuah kebijakan, gereja saya harus bertumbuh secara sehat, terjadi oleh karena Tuhan. Ya bukan karena pandainya menggunakan trik marketing atau segala macam. Gitu. Ya, kasih. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudari yang ada di Zoom meeting itu. Masih ada waktu kan Pak Pastor? Ya, fenomena yang terjadi di gereja sekarang itu, ya itu bukan seperti ayat 47 ya. Ayat 47 itu adalah pertambahan anggota gereja yang disebabkan dari 0 ke 1. Dari orang yang memang belum percaya, belum Kristen, lalu kemudian akhirnya menjadi orang Kristen, artinya bertobat baru. Ya. Nah, sedangkan yang terjadi sekarang ini adalah perpindahan dari satu gereja ke gereja lain, bahkan itu disengaja, bahkan itu distrategikan, ya, karena nah itulah, ya Tuhan itu sebenarnya yang kita hamba Tuhan, ya kita hamba Tuhan itu seharusnya hati kita, mata kita itu berpaut kepada Tuhan. Segala trik-trik marketing itu, yang kreatif-kreatif itu, yang memang menstrategikan perpindahan dari anggota gereja lain ke anggotanya dia, ke gerejanya dia, itu bukan pertambahan dengan orang-orang yang diselamatkan. Ya. Itu pertambahan dari orang-orang yang sudah selamat, lalu digiring ke gerejanya dia. Maka cara orang menamai gereja itu lalu pinter.
Ya, cara orang menamai gereja itu pinter. Misalnya orang menamai gereja Yesus Kristus sejati gitu. Yang lainnya berarti tidak sejati gitu. Gereja Injil sepenuh-penuhnya gitu. Sehingga berarti gereja lain itu Injilnya nggak penuh, ya begitu. Nah, orang itu apa namanya, ingin sukses dengan instan, ya ingin sukses dengan instan, nggak mau pikul salib, nggak mau datang ke orang-orang yang belum percaya menginjili, tapi kemudian mereka memindahkan. Saya punya pengalaman begini, Bro Kodek. Ada anggota gereja, kami punya anggota gereja itu ibu-ibu, suaminya nggak ke gereja karena suaminya memang bukan Kristen. Nah, sering saya datang, itu saya temani, saya cari akal bagaimana mentobatkan dia. Saya ajak renang, ternyata dia nggak suka renang, wah saya salah gitu. Maksudnya ketika di kolam renang itu kita santai, kita bisa ngobrol dari hati ke hati gitu. Ternyata dia nggak suka renang gitu. Lama-lama akhirnya ketemu, dia senang sekali main catur. Jadi saya datang ke rumahnya itu main catur. Wah, dia senang sekali. Nah, repotnya saya nggak terlalu suka dengan catur, sehingga setiap kali main saya kalah gitu, karena saya nggak suka main catur, hanya bisa sedikit aja gitu. Bro Kodek, nggak ada satupun orang datang kepada dia untuk mengajak dia ke gereja. Pada suatu kali, akhirnya istrinya menemukan sebuah cara. Orang ini mencintai istrinya sungguh-sungguh. Dia bilang begini, "Papi, jika aku mati, atau jika kamu mati, atau kita berdua mati, kita nggak bisa bertemu, nggak bisa bersama-sama. Karena papi tidak percaya Tuhan Yesus. Surga kita beda." Nangis itu suaminya. Karena diberi bayangan apa yang nanti terjadi setelah kita mati. Kita pisah. Nangis dia. Lalu dia datang ke gereja. Dia mau percaya Tuhan Yesus. Dia mau surganya sama seperti surga istrinya. Wah, kita semua bahagia, senang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba orang dari gereja lain datang, "Kok, ayo kita ke gereja saya, kok, ayo kita ke gereja saya, kok, ayo kita ke gereja saya." Halo, bertahun-tahun selama ini kamu menjadi teman dia, kenal dia, kamu nggak pernah ngajak dia ke gereja, karena dia bukan orang Kristen. Tapi ketika dia percaya Tuhan Yesus, dia mau ke gereja, dia dibaptiskan, kalian semua datang menuju dia supaya ke gereja kamu. Itu yang dilakukan oleh gereja-gereja sekarang. Terjadi. Lalu Brodek, ada otak dagang di balik itu semua. Kalau kita mentobatkan orang yang belum percaya menjadi percaya Tuhan Yesus, orang itu mulai dari nol. Tapi kalau kita memindahkan orang lain yang sudah ke gereja, yang sudah bertahun-tahun ke gereja, syukur-syukur orang itu sudah mengerti persepuluhan. Waktu dia dipindahkan, perpuluhannya juga pindah. Oh, sih penjelasan dari dan ada Ibu Heni New York present ini Pak Pastor. Oh. Ibu Heni silakan. Iya, shalom Pastor Tio, apa kabar? Shalom Ibu Heni, kabar saya baik.
Walaupun saya telat, tadi itu pertanyaan Bang Kodek itu menggelitik hati saya, Pak. Makanya saya mau bertanya, ini masalahnya pribadi saya. Jadi mengenai pemindahan gereja, jadi dari jemaat yang satu dibawa ke jemaat yang lain, saya ingin bertanya persoalan pengalaman yang pernah saya hadapi. Saya datang dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Saya berpindah-pindah gereja, jalannya gereja awal saya di gereja satu Denom, kemudian saya pindah ke gereja Denom yang satu lagi di Indonesia. Karena saya di Amerika ini, tentunya saya cari gereja yang ada di Amerika. Nah, waktu saya sekolah Alkitab, di sini saya dikasih pelajaran mengenai merangkum isi Alkitab. Jadi isi Alkitab Kejadian itu isinya apa, Keluaran, sampai ke kitab Wahyu. Nah, waktu tugas itu diberikan oleh dosen, saya menangis. Kenapa saya menangis? Saya sudah menjadi orang Kristen hampir 30 tahun. Yang saya tahu adalah pengajaran berkat, pengajaran tidak menyakiti hati orang, tidak boleh marah, pengajaran kasih karunia, pengajaran ini, pengajaran itu. Tiba saatnya untuk ingin mengetahui apa isi Alkitab itu, saya menangis karena saya sudah jadi orang Kristen yang begitu lama tidak mengetahui isi Alkitab yang sesungguhnya. Kemudian saya bertanya terhadap teman saya bilang begini, Kak, ada nggak pendeta ya? Saya mau belajar Alkitab. Berapa 1 bulan? Seperti les gitu loh Pak, seperti buka pengajaran seminggu sekali buat saya. Saya bilang $50 bisa nggak Kak setiap minggu? Saya bilang, pendeta itu datang ngajarin saya itu Alkitab, saya bilang gitu. Macam-macam aja Ci ini katanya gitu ke saya. Mana ada kayak gitu. Kak, di Islam ada loh Kak, saya bilang. Ada guru ngaji, saya bilang gitu kan. Masa di Kristen nggak ada, saya bilang gitu kan. Cici katanya, kalau memang mau, Cici itu pergi ke gereja, di sana belajar, di sana kalau kupas Alkitabnya, wah luar biasa Ci. Asal jangan pusing-pusing aja nanti ya, jangan keleyeng-keleyeng ya, katanya gitu. Ditunjukinlah ke gereja di mana saya pergi, namanya ke gereja Presbyterian. Ternyata gereja Presbyterian itu pengajarannya itu memang tidak biasa seperti yang saya dapat di gereja saya yang itu Pak. Jadi setelah 2 tahun saya di gereja di situ, saya pergi 2 tempat. Setelah ibadah pagi, saya ambil ibadah yang pagi-pagi sekali. Begitu selesai, saya langsung pindah ke gereja yang satu lagi untuk pergi belajar Alkitab. Nah, di sana ada sekolah Alkitabnya juga. Selain ibadah jam 10.30, ada lagi lanjutannya nanti setelah makan siang ada Bible study. Nah, setelah saya mengenal pengajaran firman Tuhan, umpamanya contoh mengenai karunia bahasa roh, mengenai arti Pentakosta yang sebenarnya. Jadi saya baru mengerti ternyata kantong saya ini sudah rusak. Udah dipenuhi dengan pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Jadi saya mengambil keputusan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota gereja Presbyterian sampai saat ini. Nah, apakah itu suatu upaya untuk memindahkan? Karena yang menawarkan saya untuk pergi ke gereja sana itu adalah jemaat bareng. Dia tidak ikut saya, cuman dia tahu informasi kalau mau belajar Alkitab, pergi ke gereja sana. Kalau ke gereja kita Maci, cuman gerejanya ini aja khotbahnya, seputarnya itu lagi. Memang betul. Nah, menurut Pak Tio, bagaimana case saya ini? Apakah gereja Presbyterian mencuri domba orang lain? Tolong dijawab, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Itu jelas yang Bro Kodek tadi itu inisiatif datang dari gereja, ya.
yang kemudian saya perjelas berdasarkan pengamatan yang selama ini saya lihat ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi ada gereja-gereja yang menstrategikan untuk memindahkan orang lain dari gereja lain ke gerejanya dia. Bahkan kadang-kadang itu caranya kasar dan caranya memang tidak etis sama sekali. Nah, sedangkan yang terjadi dengan Ibu Heni adalah itu ada di topik saya tadi, rasa lapar dan haus akan firman Tuhan, keinginan untuk belajar firman Tuhan, keinginan untuk mengetahui Alkitab yang lebih banyak, lebih dalam. Sebenarnya sih apa sih gitu. Nah, tentu dari sisi ini, gereja Presbyterian yang menjadi tempat Ibu Heni bergereja, sama sekali nggak ada kena mengenanya tentang perpindahan Ibu Heni kepada gereja itu. Ya, karena apa yang terjadi dengan Ibu Heni adalah sesuatu yang antara Ibu Heni dengan Tuhan atau dengan Roh Kudus. Ada sebuah kebutuhan untuk bertumbuh yang ternyata di gereja yang selama ini diikuti oleh Ibu Heni tidak lagi membawa kepada pertumbuhan yang dimaksud, ya, tidak memenuhi kebutuhan itu, sehingga akhirnya Ibu Heni bukan memutuskan ya, atas dasar arahan dari teman, usul dari teman untuk mencoba gereja Presbyterian yang khotbahnya itu tipe pengajaran, ya, khotbahnya itu tipe pengajaran. Nah, biasanya khotbah tipe pengajaran itu memang pengajaran Alkitabnya mendalam dan dia tidak pernah sebentar, nggak mungkin dia 30 menit. Ya, dia biasanya lebih dari 30 menit karena dia membutuhkan waktu untuk mengupas, untuk menggali, untuk menyajikan kepada audiensnya, ini loh isi Alkitab yang sebenarnya. Nah, itu. Nah, kalau kita melihat dari sisi yang lain, ya, kalau kita melihat dari sisi yang lain, itu ada benarnya jika dikait-kaitkan dengan status sosial ekonomi seseorang. Ya, kita bicara secara ya, bukan sesuatu yang khusus ya. Itu. Tentu kita semua tahu ada piramida kebutuhan ya. Piramida kebutuhan. Kebutuhan paling dasar itu adalah kebutuhan makan dan minum. Ya, kemudian di atasnya adalah kebutuhan tempat tinggal. Kemudian kebutuhan untuk bekerja dan terus ya makin tinggi, akhirnya ketemu kepada kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Ya, di level yang paling bawah, di lingkungan masyarakat yang kebutuhan terbesarnya adalah keuangan atau ekonomi, maka biasanya mereka kurang terlalu mencari kualitas pengajaran. Yang mereka cari adalah dukungan semangat. Bila mereka lemah, mereka dikuatkan. Bila mereka jatuh, mereka diberi pengharapan, begitu. Tetapi pada level di mana orang secara ekonomi lebih mapan, lebih terjamin, punya penghasilan yang tetap, gitu, cukup, maka yang mereka yang butuhkan adalah mereka mulai memikirkan kualitas. Ya, saya butuh kualitas. Saya butuh yang lebih dalam lagi, seperti itu. Nah, gereja-gereja di Amerika itu ada tipikal gereja yang memang khotbahnya adalah khotbah pengajaran, ya, khotbah pengajaran itu. Dan mereka yakin dengan pilihan mereka dan mereka punya penggemar atau mereka punya pengikut, punya massa yang memang
mengutamakan pengajaran seperti itu. Jadi terkait dengan apa yang terjadi dengan Ibu Heni itu nggak ada kena mengenanya dengan gereja Presbyterian yang Ibu Heni sekarang bergabung, karena perpindahan Ibu Heni bukan merupakan strategi atau tidak distrategikan oleh gereja tersebut, ya. Tetapi murni Ibu Heni memiliki kebutuhan untuk ingin tahu firman Tuhan lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, ya. Demikian Ibu Heni. Jadi perpindahan Ibu Heni itu tidak ada kaitannya dengan gereja Presbyterian, bukan karena strategi mereka. Ya, baik Pastor Tio, terima kasih. Pertanyaan kedua, saya mengenal saudari Rahel semenjak dari Zoom sebelah. Kita sering berkomunikasi dan saya melihat dia haus sekali belajar firman Tuhan. Karena waktu ngobrol, saya menawarkan kepada dia untuk belajar melalui YouTube. Dan setelah dia mempelajari di YouTube, beberapa kali dia semakin terkesima dengan kebenaran firman yang dibukakan, yang semakin dia takjub ya. Kemudian saya bilang ke dia, kamu di Jakarta, besuklah di gereja Presbyterian. Oh, di mana? Dekat, katanya di Cinere. Wah, nggak jauh dari rumah saya. Nah, dia pergi. Nah, begitu dia pergi dengan kesan pertama, dia suka. Kenapa dia suka? Karena memang dia haus belajar firman Tuhan. Dia bilang, waduh, katanya, ada Bible study ya? Waduh, saya suka katanya. Gak ada tuh gereja kalau saya cari Bible study setelah pulang dari ibadah ada Bible study-nya katanya gitu. Ini langsung ada Bible study gitu kan. Nah, setelah dia pergi pertama, dia pergi kedua, kemarin saya tanya, kalau udah suka ya masuk aja jadi member di sana. Nah, katanya, iya saya mau katanya. Saya udah nggak pindah-pindah lagi. Saya udah temu nih katanya gereja yang saya cari-cari selama ini katanya gitu. Nah, pertanyaannya, apakah saya mencuri domba orang lain begini, Pastor? Ibu Ini dapat keputusan yang apa? Gimana? Ibu dapat keuntungan apa? Tidak ada keuntungan apa-apa. Keuntungan kan dia pribadi yang mendapatnya dan keputusan kan dia sendiri. Saya hanya memang bilang gini, Pastor. Saya hanya bilang, kenapa kamu kalau suka, kenapa kamu nggak pindah? Iya, saya mau dan saya udah nggak mau pindah lagi sih. Saya mau di sini aja katanya. Kebetulan dia ada di sini, Bu Rachelnya. Bu Rachel, can you talk? Bisa buka mute, Sis Rachel? Mungkin Sis Rahel mungkin bisa kita diskusikan ini karena saya nggak ada mau feel guilty kalau apa namanya saya mempengaruhi orang, saya memindahkan karena ini ada beberapa tuduhan dari itu ya Pastor ya. Nah, menurut Pastor gimana? Benefitnya buat saya nggak ada. Ya ini silakan Bu Rahel, silakan. Ya, shalom. Pastor Setia, sehat selalu ya Pastor. Ya, penjelasannya Sis Hani ini memang benar apa yang dijelaskan tuh kronologisnya seperti itu. Tapi memang bukan bagi saya siapapun yang ditunjuk ke sana kalau memang nggak serak ya pasti nggak ini ya. Cuma bukan kebetulan memang saya mencari. Nah kebetulan Sis Hani ini selalu apa yang dia tunjuk dia kasih tahu, dia info karena saya memang saya sangat mungkin sama dengan beliau ini haus dengan firman Tuhannya Pastor ya. Jadi apapun yang disarankan saya cobain gitu Pastor. Memang saya orangnya kepo Pastor. Jadi semua gereja saya masukin. Karena saya ingin mencari apa yang saya dapat dari gereja itu gitu. Tapi selalu kok hambar ya Pastor ya. Jadi pulang gereja ya sudah gitu. Pulang gereja ya akhirnya saya harus mencari lagi, lihat YouTube lagi, ikutan lagi sama Adonai kayak gitu ya Pastor. Walaupun memang kita harus belajar terus, tapi kekosongan saya setelah keluar dari gereja tuh selalu ada Pastor. Jadi kayak saya tidak mendapatkan apa-apa dari gereja itu. Begitu sih Pastor ceritanya. Jadi saya melanjutkan
penjelasannya si Seni ini. Terima kasih, Pastor. Ya, baik. Saya suka dengan istilah yang disampaikan oleh Ibu Heni tadi. Apakah saya mencuri domba orang lain? Semua pencuri itu mencuri untuk mendapatkan keuntungan dari yang dia curi. Ya, semua pencuri itu mencuri dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang dia curi. Itu. Nah, yang terjadi dengan Ibu Heni adalah itu seperti Ibu Heni, misalnya ini ya, ini analogi, pakai sebuah produk tertentu, ya pakai sebuah produk tertentu, entah itu sabun, entah itu sampo atau apalah kayak begitu, lalu cocok, wah ini produk bagus ini gitu, terus cerita kepada orang lain. Nah, yang terjadi dengan Ibu Heni itu seperti itu. Sebagai user, lalu kemudian ini ada informasi bagus nih, gitu. Sampo yang saya beli kemarin di toko merek ini, oh ternyata dia bagus banget produknya, dan ingin orang lain itu juga menikmati keuntungan. Jadi pencuri itu menguntungkan diri sendiri, tetapi seorang yang puas terhadap sebuah produk, lalu kemudian dia sukarela memberi testimoni, karena dia ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain, supaya orang lain juga menikmati bahagianya seperti yang dia miliki. Nah, jadi kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu setiap kasus. Dalam kasus ini, Ibu Heni jauh dari kata mencuri domba orang lain ataupun memindahkan domba orang lain. Makanya tadi saya pakai istilah menstrategikan. Ya, ada gereja-gereja yang menstrategikan dengan sengaja untuk memindahkan orang lain ke gereja dia. Itu, maka dilakukanlah langkah-langkah yang disebut sebagai strategi. Dan kalau kita menggunakan pendekatan marketing atau ilmu marketing, semua masuk di situ. Apa yang dia lakukan. Gitu. Nah, jadi Ibu Heni adalah pelanggan yang puas dari gereja Presbyterian, lalu kemudian memberi testimoni kepada Ibu Rahel, yang kebetulan juga sedang mencari gereja yang cocok. Nah, lalu terjadilah Ibu Rahel mencoba mencicipi gereja Presbyterian dan cocok, ya, gereja yang menekankan pengajaran firman Tuhan. Nah, jadi identifikasi dari cerita itu seperti itu, Ibu Heni. Jadi buang jauh-jauh rasa bersalah yang palsu yang ditanamkan oleh iblis lewat hambanya orang lain yang memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai. Ya, buang jauh-jauh perasaan bersalah yang palsu, ya, karena itu bukan mencuri domba atau memindahkan orang lain, tetapi pelanggan yang puas atas pelayanan gereja Presbyterian, lalu menceritakan mengapa dia puas, lalu orang lain menangkap. Terima kasih banyak, Pastor. Ini luar biasa analoginya ini. Jadi, umpamanya saya juga suka makan wartegnya itu, saya bilang, kamu makan ke wartegnya itu, gado-gadonya enak sekali loh. Nah, kalau dia biasa makan gado-gado di Pak Udin, dia pindah ke Bu Punin. Ya, jadi itu analoginya bagus sekali. Ya, memang saya sih merasa bahwa memang saya tidak mencuri domba ya, dan saya tidak mempengaruhi. Toh juga saya hanya menawarkan aja karena dari mulutnya Sis Rahel, saya sudah nggak mau pindah-pindah lagi, mau di situ. Ya udah saya bilang, jadi aja jemaat. Iya saya mau mendaftarkan katanya gitu. Nah, terus kalau ada penafsiran orang lain, ya itu kan jemaat ini kan mestinya kita cari jiwa, Pastor. Mestinya nyari orang yang belum percaya,
menjadi orang percaya, itu kan yang sebenarnya yang harus kita targetin, ya. Tapi kalau ada case-nya, ada masalah yang seperti saya hadapi ini, saya hanya ingin tahu bagaimana pendapatnya secara alkitabiah gitu loh. Apakah termasuk golongan orang saya yang mencuri domba orang lain, memindahkan jemaat orang lain ke gereja saya gitu umpamanya kan. Nah, sekarang ini kan ada nih teamwork kami yang namanya Pak Trinity. Dia juga sekarang sedang baru belajar di pelajaran pertama. Saya tanya, gimana? Wih, kagum saya, Bu. Saya baru baca itu ayat 1 kali, 2 kali. Sering saya baca. Sekarang saya baru memahami arti ayat yang itu menceritakan ini ada kaitannya dengan ayat-ayat yang lain. Baru dibukakan, disingkapkan gitu kan. Nah tapi Pak Trinity ini kan di kampungnya dia itu kan tidak ada gereja Presbyterian aliran sejarah penebusan. Nah, nanti dia nggak akan bisa kecuali dia pindah ke Jakarta atau pindah ke Bandung atau pindah ke Jawa karena di Jawa akan dibuka satu lagi gereja Presbyterian sejarah penebusan atau dia pindah ke Amerika yang di sini ada atau ke Malaysia atau ke Singapura kan mesti harus pindah ke kota. Jadi walaupun dia mau ya dia nggak akan bisa karena di lokasi dia itu tidak ada gitu loh Pastor. Jadi itu aja sih Pastor yang saya ingin tanyakan. Terima kasih banyak. Jelas saya akan menuruti nasihatan Pastor. Saya tidak akan mau dituduh bahwa saya memindahkan jemaat orang lain ke gereja saya dan saya tidak mau menerima bahwa saya itu adalah pencuri domba orang gitu. Terima kasih Pastor Tio. Tuhan memberkati. Ya, sama-sama, puji Tuhan. Tapi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, firman Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan di situ. Setelah itu bertiuplah angin sepoi-sepoi, angin yang lembut. Lalu Elia segera mengambil jubahnya untuk menutupi mukanya. Mengapa? Karena di angin yang sepoi-sepoi itu, dia merasakan kehadiran Tuhan. Habis baterai. Dia merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Di angin yang lembut, yang sepoi-sepoi itu, dia merasakan kehadiran Tuhan. Maka dia segera menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Dan Tuhan kembali bertanya, Elia, apa kerjamu di sini? Ya, apa kerjamu di sini? Nah, melalui analogi seperti itu, yuk kita tangkap pesannya. Ya, kita tangkap pesannya. Begini, saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri. Elia, kamu mengharapkan sesuatu yang dahsyat. Aku tunjukkan kepadamu angin yang bisa membelah gunung dan bukit batu. Tapi apakah aku ada di situ? Enggak kan? Aku tunjukkan kepadamu gempa yang dahsyat. Tetapi aku juga tidak ada di situ. Lalu kemudian api datang. Aku juga tidak ada di situ. Di samping, Bu. Nah, tapi pada waktu angin sepoi-sepoi yang lembut, angin yang tampaknya biasa, yang bikin orang ngantuk tidur, dia merasakan kehadiran Tuhan. Yuk kita pakai untuk analogi ini, kita gunakan untuk gereja. Banyak orang yang berpikir seperti Elia. Kalau gerejanya itu seperti angin sepoi-sepoi, nggak ada Roh Kudus.
Tapi kalau gerejanya itu ada ledakan-ledakan, ada apa semacam itu, barulah itu ada kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi itu semua adalah karangan manusia. Ya, itu cuman karangan manusia. Di gereja yang ibadahnya seperti angin sepoi-sepoi. Di gereja yang tampaknya ibadahnya seperti angin sepoi-sepoi yang nggak ada Roh Kudus. Roh Kudus ada. Ya, Roh Kudus ada. Oh, ya, sabar dulu ya. Setelah lagi device-nya perlu ditambahkan energi. Sabar ya Ibu Rahel. Oke, di unmute Ya. posisinya. Halo, maaf saya terganggu lagi apa sinyalnya. Jadi di gereja yang ibadahnya seperti angin sepoi-sepoi basah itu, Tuhan katakan, Elia merasakan kehadiran Tuhan. Gitu. Elia merasakan kehadiran Tuhan. Oke. Setia, jadi gini, saya kan udah sering merasakan dari gereja Katolik, gereja apa ya, semua gereja yang lain. Nah, kemudian saya merasa masuk ke gereja ini. Jadi sebelum saya ke gereja GBBS ini, susah saya nyebutnya, itu saya disampaikan sama si Sandy bahwa nanti kamu merasakan yang lain di dalam gereja itu. Tapi setelah itu kan karena itu udah lama, jadi saya nggak inget gitu ya. Kemudian pas saya masuk, saya duduk, saya berdoa. Biasa kalau masuk gereja, saya kan berdoa dulu ya seperti umumnya. Tiba-tiba saya mengeluarkan air mata. Saya merasakan, mungkin ya itu yang saya rasakan. Saya merasakan seperti ada sukacita yang luar biasa gitu. Jadi apakah, dan itu nggak pernah terjadi di gereja manapun gitu, Pastor. Nah ini yang saya mau tanyakan, Pastor. Kenapa bisa berbeda, Pastor? Padahal saya nggak inget ya. Pas gitu, setelah selesai saya baru ingat, iya ya. Si Sally bilang nanti kamu masuk gereja itu kamu rasa lain. Tapi setelah saya pulangnya, saya berpikir kenapa ya kok saya bisa merasakan sukacita yang luar biasa gitu, yang nggak pernah saya dapetin. Itu gimana ya, Pastor ya? Saya juga ingin bertanya itu. Karena saya belum pernah terjadi selama saya masuk gereja 13 tahun ya, Pastor. Mohon penjelasannya, Pastor. Terima kasih. Ya, jadi kehadiran Tuhan itu dalam sebuah ibadah itu adalah hak Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Ya, nggak bisa diatur-atur oleh manusia. Kalau gaya beribadahnya seperti Presbyterian, gaya beribadahnya seperti Gereja Baptis Selatan, gaya beribadahnya seperti gereja-gereja Protestan tradisional, itu Tuhan nggak ada, Roh Kudus nggak ada. Kenapa ya manusia kok yang menentukan Tuhan itu boleh hadir di sebuah ibadah atau dia tidak boleh? Ya, ya. Kalau dari segi teologis kita menemukan kesalahan berteologi. Ya, Tuhan hadir di sebuah gereja itu adalah kedaulatan Tuhan. Dia tidak bisa diatur oleh orang, ya, dia tidak bisa ditentukan oleh orang. Nah, kemudian kalau kita melihatnya, mendekatinya dari sudut pandang jemaat, ya, dari sudut pandang jemaat,
maka Tuhan merespon hati yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, Tuhan merespon hati yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di cerita yang tadi saya sampaikan tentang pengalaman Nabi Elia ketika di Gunung Horeb, ketika diperlihatkan oleh Tuhan ada angin yang dahsyat yang bisa membelah gunung, ada gempa yang dahsyat, ada api yang begitu luar biasa, tetapi dikatakan tidak ada Tuhan. Lalu ketika kemudian di angin yang sepoi-sepoi basah, yang tampaknya biasa saja, dia justru merasakan kehadiran Tuhan. Maka itu sebuah teguran. Ya, sebuah teguran. Kita nggak boleh membuat sebuah framing untuk Tuhan, bahwa Tuhan itu ada bila terjadi sebuah peristiwa-peristiwa spektakuler, dentuman bass musik gerejanya itu berdentum dengan hebat, dan kebukan drumnya itu begitu dahsyat, maka barulah Tuhan hadir. Itu karangan manusia saja, ya, karangan manusia saja yang tidak berdasar kepada Alkitab, ya, tidak berdasar kepada Alkitab. Tuhan mau mengkoreksi itu. Elia di sesuatu yang tampaknya lembut, yang sederhana, angin sepoi-sepoi basah, kamu justru merasakan kehadiranku, bukan? Nah, di gereja yang ibadahnya pakai lagu hymn, ya seperti gereja Presbyterian, gereja Baptis Selatan, gereja GKI, dan semacamnya itu, maka Tuhan hadir, ya. Nah, karena jemaatnya memiliki konsep seperti itu, maka langsung bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu justru bisa dihayati di suasana yang tenang, di suasana yang tenang, di suasana yang bising, ya bisa juga orang merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi sebuah penghayatan yang dalam itu justru didapatkan ketika suasana itu tenang. Nah, itulah fenomena yang dialami oleh Ibu Rahel dan juga yang dialami oleh Ibu Heni. Itu. Dan yang dialami oleh Nabi Elia. Itu. Jadi jangan terpengaruh sama black campaign yang dilakukan oleh gereja-gereja yang suara musik ibadahnya berdentur dengan begitu hebat. Orang kalau hebat nggak harus dengan cara menjelekkan orang lain, ya. Dia diam saja, orang akan lihat bahwa dia hebat, gitu. Tapi kalau dia untuk kelihatan hebat harus menjelekkan orang lain, itu duduk perkaranya. Kenapa sih untuk kita menjadi hebat kita harus menjelekkan orang lain terlebih dahulu supaya kita menjadi hebat? Ada psikologi yang salah. Kalau itu kita pendekatannya menggunakan psikologi. Pelukis yang lukisannya bagus, nggak perlu dia mencoret-coret lukisan orang lain supaya lukisan dia tampak bagus. Gitu. Jadi ada kelucuan, kekonyolan, dan ketidakdewasaan jiwa, kekanak-kanakan yang diperlihatkan oleh orang yang bilang gerejamu itu nggak ada Roh Kudusnya, di gerejaku baru ada Roh Kudus, gitu. Baik, Pastor. Terima kasih atas penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman sekalian, pesannya adalah hiduplah sebegitu rupa sampai kehidupan kita itu adalah sebuah kehidupan yang mengalami transformasi, yang sudah mengalami transformasi atau perubahan. Ciri-cirinya ada rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Kemudian semua saudara seiman, gak peduli merek gerejanya apa, lebih-lebih yang segereja, itu bukan orang lain. Itu bukan teman gereja kita.
tapi itu keluarga rohani kita. Kalau kita sudah sampai kepada level itu, maka ada persekutuan yang dalam seperti yang terjadi dengan jemaat mula-mula, dan kemudian memiliki hasrat yang tinggi untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Dengan demikian, berakhir sudah sesi kita kali ini, dan sekali lagi saya mohon maaf karena tadi terputus. Ini PR buat saya. Mudah-mudahan tahun depan saya punya wifi yang kuat, yang bisa dibawa kemana-mana. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami berkesempatan untuk sharing bersama tentang hidup yang sudah ditransformasi oleh sebab percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa supaya semua mereka yang telah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus mengalami kehidupan yang diubahkan seperti yang terjadi dengan jemaat mula-mula ini, dan begitu juga hidup kami. Bila hidup kami masih harus ada bagian-bagian yang terus diubahkan, maka kami berdoa, ubahkanlah kami terus Tuhan. Sebab setiap perubahan yang datang dari Tuhan membawa kami semakin lebih dekat untuk serupa dengan Kristus. Kami berdoa, biarlah malam hari ini kami damai dan tenang di dalam istirahat kami yang ada di Indonesia. Sedang yang di Amerika sana, kami memiliki hari yang indah untuk kami habiskan dengan pekerjaan dan dengan terus merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin.